Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, saya di spot yang baru ya. Spot ini adalah Taman-Taman Anggrek, tapi bukan Taman Anggrek saya ya. Taman Anggrek tetangga. Terima kasih ya para tetangga saya yang baik hati dan mensupport saya. Apa saja ya sih yang kita akan bahas tentang pertumbuhan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi sebenarnya sama sih seperti tumbuh-tumbuhan ini. Mereka ada pertumbuhan. Nah, di situ mereka ada tinggi, terus ada perkembangan tumbuhannya, bunganya. Nah, kalau di pembangunan ekonomi, apa sih pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi ini saya sebelumnya akan memberikan ilustrasi tentang suatu cerita yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi masa pandemik 8 negara dan Indonesia paling tinggi pertumbuhan ekonominya. Saya ambil dari jakartakompas.com. Penulisnya adalah Mutia Fauzia, editornya Erlangga Jumina di Kompas saat 9 Juni 2020 dan diterbitkan jam 11.35 waktu Indonesia Barat. Di sini menggambarkan bahwa perekonomian negara-negara di dunia saat ini tengah berada dalam tekanan karena ada akibat pandemik COVID-19. Nah, menurut Bank Dunia, perekonomian dunia sepanjang tahun bakalan mengalami resesi terburuk sejak Perang Dunia. Bank Dunia memprediksi hingga akhir tahun produk domestik bruto, masih ingat pelajaran kita tentang pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional, produk domestik brutonya global akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 5,2%. Di sini ada ciri khasnya, pertumbuhan itu adalah bentuk persentase ya, kalau di pembangunan tidak ada. Nah, aktivitas perekonomian negara maju diprediksi bakal tertekan hingga 7% seiring dengan pukulan yang terjadi baik dari permintaan, penawaran, perdagangan, hingga pasar keuangan. Nah, sementara negara berkembang bakal terkoreksi 2,5%. Di sini berkali-kali bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditunjukkan dalam bentuk persentase. Pertumbuhan negatif bagi pasar berkembang untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Meskipun demikian, Badan Pusat Statistik BPS pada awal bulan lalu, berarti di bulan Mei ya, menyatakan bahwa perubahan ekonomi masih bisa tumbuh 2,97%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal 4 2019 yang sebesar 4,97% dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun lalu sebesar 5,07%. Dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi. Nah, di masa pandemik ini, negara-negara yang mengalami pandemik, semua negara, Indonesia termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya masih cukup tinggi. Malaysia kalau dibandingkan, misalnya pada kuartal 1 2020 hanya bisa tumbuh 0,7% pada kuartal 1 tahun ini. Jika dibandingkan kuartal keempat 2019, realisasi tersebut jauh lebih rendah. Nah, dari ilustrasi soal cerita yang saya ambil dari jakartakompas.com, terbayangkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi itu seperti apa sih? Saya ciriskan tadi adalah ada PDB, terus ada persentase. Kita masuk pengertian dari para ahli lagi seperti pengertian pembangunan ekonomi ya. Menurut karya Patarapanna dan kawan-kawan di buku Ekonomi Pembangunan 2017 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses. Sama ya seperti pembangunan ada proses. Nah, proses ini adanya peningkatan tanpa
mengkaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Nih, di sini sudah nampak ada yang perbedaan dengan pembangunan ekonomi ya. Oke, menurut Sadono Sukimo 1985 menyatakan bahwa perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Kita beralih lagi ke pengertian dari Simon Kuznets yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi yang langsung terus-menerus dari tahun ke tahun di suatu negara. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi nampak ya, itu dihitung 1 tahun sekali dari tahun ke tahun. Ini kata kuncinya. Menurut ahli yang lain, Todaro, itu menyatakan bahwa proses yang terjadi peningkatan kapasitas produksi. Nah, dari suatu perekonomian sepanjang waktu dan mampu melahirkan peningkatan pendapatan nasional. Adanya peningkatan dalam bentuk itu kapasitas produksi, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi dari beberapa ahli tadi dapat kita buat kesimpulan nih, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dan sifatnya itu kuantitatif. Kuantitatif itu jumlah. Nah, di sini kita lihat diukur dengan biasanya menggunakan PDB atau GNP. Kalau domestik itu masih ada warga negara asing yang ada di Indonesia kita hitung, dan adanya kita juga dapat menghitung adanya peningkatan pendapatan per kapita. Nampak ya, pertumbuhan ekonomi ini hanya menekankan kepada kuantitas tanpa melihat unsur-unsur yang mempengaruhinya. Jumlah penduduk tidak mempengaruhi adanya kenaikan persentase jumlah penduduknya. Untuk lebih paham lagi materi pertumbuhan ekonomi, kita akan melihat faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dan kriterianya dan cara mengukurnya. Ada perhitungan. Beda ya dengan pembangunan. Kalau pembangunan tidak perlu ada pengukuran betul, tapi pada dasarnya kita akan menghitungnya dari tahun ke tahun. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.